Pernah sadar nggak sih? Mulai dari kopi yang kita minum pagi-pagi, sampai sinyal internet yang kita pakai sekarang, kita tuh dikelilingi sama yang namanya bisnis. Mereka ada di mana-mana, dan suka atau nggak suka, mereka ikutnya bentuk dunia kita. Kita semua hafal logonya, kita tahu produknya. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, di balik semua itu, sebenarnya mereka itu apa? Bukan cuma sekedar nama, tapi ada sebuah struktur, sebuah mesin tak kasat mata yang bikin semuanya jalan. Jawabannya mungkin lebih rumit dari yang kita bayangin. Coba lihat Telkom Indonesia ini deh. Nama yang kita semua kenal, tapi di balik logo yang ikonik ini ada sebuah cetak biru, sebuah arsitektur bisnis yang kompleks. Nah, ini yang mau kita bongkar sama-sama karena ini semua jauh lebih dari sekedar perusahaan. Oke, bagian pertama kita akan coba membongkar struktur di balik sebuah nama besar. Coba deh inget-inget, kita kan sering banget ya nyebut kata perusahaan dan badan usaha seolah-olah artinya sama aja. Kayak, itu kan cuma beda istilah. Nah, ternyata ini adalah salah kaprah yang paling umum di dunia ekonomi loh. Padahal, kalau kita masuk ke dunia ekonomi yang sebenarnya, dua kata itu nunjukin dua hal yang beda banget. Dan begitu kita paham bedanya, cara kita ngelihat lanskap bisnis di sekitar kita bakal berubah total. Oke, bagian 2. Jadi, apa dong bedanya badan usaha sama perusahaan? Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, ada yang namanya badan usaha. Anggap aja ini adalah sosoknya, entitas legalnya yang tercatat resmi di mata hukum. Tujuannya jelas, cari untung atau melayani publik. Nah, dialah pemain utama di panggung ekonomi. Terus apa itu perusahaan? Nah, kalau badan usaha tadi itu pemainnya, perusahaan ini adalah panggung atau bengkelnya. Disinilah semua aksi terjadi, tempat di mana barang dan jasa itu benar-benar diproduksi. Biar gampang ingatnya, gini aja, badan usaha itu otaknya. Dia yang mikir, bikin strategi, dan punya identitas hukum. Sementara itu, perusahaan adalah tangannya. Dia yang kerja, yang produksi, yang ngejalanin semua rencana dari si otak. Otak dan tangan, simpel kan? Yuk kita lihat perbandingannya lebih jelas. Badan usaha tujuannya itu besar, cari laba atau melayani publik. Fungsinya sebagai organisasi yang mengelola. Dan bentuknya murni hukum, kayak PT atau CV. Nah, kalau perusahaan, tujuannya lebih teknis, ya bikin barang dan jasa. Fungsinya sebagai alat operasional. Bentuknya ya fisik, tempat produksinya. Intinya, yang satu konsep hukum, yang satunya lagi alat operasional. Oke, kita udah tahu apa itu badan usaha. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih besar lagi. Kenapa mereka ada? Kalau kamu pikir jawabannya cuma soal duit, wah kamu bakal kaget. Yang paling jelas tentu saja fungsi komersial. Yailah, setiap bisnis butuh untung buat bisa bertahan hidup. Ini mesinnya, bikin produk dan layanan terbaik supaya bisa menang di pasar. Tapi, bisnis itu nggak hidup sendirian di rumah hampa. Ada fungsi sosial. Mereka punya tanggung jawab ke masyarakat di sekitarnya. Contohnya, bisa dengan mempekerjakan warga lokal, bangun fasilitas, atau bikin program lingkungan. Inilah jejak sosial yang mereka tinggalkan. Dan terakhir, kalau kita lihat dari kacamata yang lebih luas, ada fungsi pembangunan ekonomi. Badan usaha itu mitranya pemerintah, mereka buka lapangan kerja, bayar pajak, naikin ekspor. Kalau digabungin, mereka semua ini adalah pilar yang menopang ekonomi negara kita. Oke, bagian keempat, kita kenalan sama 5 jenis utama badan usaha. Badan usaha itu ada di mana-mana, meresap ke setiap sudut ekonomi kita. Mulai dari yang nambang di perut bumi, sampai yang bikin aplikasi canggih di ponsel kita. Mereka ini fondasi dari roda perekonomian modern. Nah, berdasarkan aktivitasnya, kita bisa bagi jadi 5 kelompok besar. Pertama, ekstraktif, ini yang ngambil langsung dari alam, contohnya tambang. Kedua, agraris, ini yang ngurusin tanah, kayak pertanian atau peternakan. Ketiga, industri, ini pabrik-pabrik yang ngubah bahan mentah jadi barang jadi. Keempat, perdagangan, ya para pedagang yang kerjanya jual beli barang. Dan kelima, jasa, mereka yang jual layanan bukan barang, contohnya bank atau konsultan. Jadi, sekarang kita udah pegang kuncinya, perbedaan antara si otak yang legal dan si tangan yang operasional. Lain kali waktu kamu lihat toko, pabrik, atau kantor, coba deh iseng-iseng pikirin, siapa ya otak di balik semua ini? Dengan begitu, kamu nggak cuma lagi ngelihat bisnis, tapi kamu lagi ngelihat seluruh arsitektur ekonomi yang selama ini tersembunyi di depan mata kita.